Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan saya Krisma Yuwanti. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mempelajari mengenai karakteristik khusus atau partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai macam-macam kelompok sosial, dan materi kali ini masih berkaitan dengan kelompok sosial. Tujuan pembelajaran materi pada kesempatan kali ini adalah agar peserta didik mampu menjelaskan karakteristik khusus atau partikularisme dan eksklusivisme kelompok dengan benar. Kelompok sosial dalam masyarakat dapat memunculkan adanya partikularisme dan eksklusivisme. Apa yang dimaksud dengan partikularisme dan eksklusivisme tersebut? Nah, untuk lebih memahami tentang partikularisme dan eksklusivisme, marilah kita sama-sama mempelajari materi berikut ini. Istilah partikularisme berasal dari kata partikular atau part, yang artinya adalah bagian. Partikular adalah bagian yang bersifat pribadi atau istimewa atau spesial dan dianggap lain daripada yang lain. Partikular berlawanan dengan sikap universal atau umum, sehingga dapat digambarkan dengan pengelompokan. Partikularisme atau partikularisme adalah sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi atau diri sendiri di atas kepentingan umum, aliran politik, ekonomi atau kebudayaan yang mementingkan daerah atau kelompok khusus, atau bisa disebut sebagai sukuisme. Menurut Craig Storti, partikularisme berkaitan dengan bagaimana seseorang berperilaku dalam situasi tertentu. Orang tersebut akan memperlakukan keluarga, teman, dan in-grupnya sebaik yang dia bisa serta membiarkan orang lain atau out-grupnya mengurus dirinya sendiri dengan asumsi bahwa mereka atau orang lain tersebut akan dilindungi oleh in-group mereka sendiri. Dengan demikian, orang yang menganut partikularisme memiliki ciri-ciri seperti individualis, heterogen, mobilitas tinggi, serta berorientasi pada rasionalitas dan fungsi. Partikularisme dalam masyarakat dapat menjadi sumber konflik karena mementingkan pribadi atau kelompoknya sendiri. Terlebih dalam kehidupan masyarakat majemuk seperti di Indonesia ini. Nah, paham ini dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Contoh partikularisme kelompok dalam kehidupan sehari-hari yakni suatu kelompok etnik yang tidak mau menikah dengan kelompok etnik lainnya, atau suatu perusahaan yang hanya mau mempekerjakan buruh yang memiliki etnis, suku, atau agama yang sama. Suatu kelompok yang selalu ingin dianggap paling baik dan paling benar. Kita beralih pada eksklusivisme kelompok. Selain partikularisme, eksklusivisme juga rentan terjadi dalam kelompok. Eksklusivisme berkaitan erat dengan partikularisme. Mengapa demikian? Karena sikap mengutamakan kepentingan pribadi dapat membuat kelompok tersebut cenderung ingin memisahkan diri dengan sikap khusus yang disepakati dalam kelompok. Selain itu, kelompok-kelompok yang bersifat eksklusif cenderung menunjukkan adanya hubungan partikularisme kelompok. Nah, eksklusivisme adalah paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Nah, ini sedikit menyeramkan karena merasa dirinya paling hebat, kelompoknya paling baik daripada kelompok yang lain. Kelompok yang memiliki sikap
eksklusivisme akan memisahkan diri dari anggota masyarakat yang lain. Berikut contoh sikap eksklusivisme. Suatu budaya terpencil memisahkan diri dari masyarakat karena mereka tidak mau budaya mereka terpengaruh dengan budaya yang sedang berkembang. Mereka lebih memilih untuk memisahkan diri dari masyarakat agar budaya mereka yang dipercayainya tidak berubah atau tidak terpengaruh dengan budaya yang baru. Karena peraturan dari budaya mereka sudah baik dan harus dilaksanakan. Dampak positif yang ditimbulkan dengan adanya eksklusivisme dalam suatu kelompok. 1. Masyarakat dapat tetap mempertahankan kebudayaan kelompoknya. 2. Mampu membedakan dirinya dengan orang lain. 3. Tidak mudah terbawa oleh kelompok yang lain. Sedangkan dampak negatifnya adalah masyarakat menjadi tertutup pada pengaruh budaya lain sehingga sangat sulit melakukan berbagai perubahan yang bersifat progresif. Perubahan progresif adalah perubahan sosial yang mengarah pada bentuk yang positif. Membuat seseorang menganggap kepentingan kelompok sendiri menjadi satu-satunya hal yang paling penting dan dapat memecah belah persatuan, atau disebut juga sebagai disintegrasi. Dalam masyarakat, terdapat beberapa kelompok sosial yang mengeksklusi diri dari kekuasaan. Kelompok tersebut dikenal sebagai minority by will. Minority by will adalah kelompok minoritas yang secara sadar menjadikan diri mereka minoritas dalam suatu entitas domisili. Sementara kelompok lain tereksklusi secara paksa. Kelompok ini disebut minority by force. Konsep minority by will dan minority by force yang memperlihatkan bahwa terkadang suatu eksklusi sosial dapat terjadi atas dasar keinginan kelompok yang tereksklusi itu sendiri. Akan tetapi, eksklusi sosial umumnya terjadi dengan paksaan kelompok dominan atau kelompok mayoritas. Eksklusi sosial membahas tentang golongan atau kelompok sosial pada masyarakat yang terpinggirkan dari struktur masyarakat yang ada. Mereka terpinggirkan oleh sistem dari luar yang menolak. Mereka sebenarnya sama layaknya dengan masyarakat lainnya. Akan tetapi, akses mereka berbeda untuk meraih kekayaan, kekuasaan, serta prestis atau penilaian tentang kebudayaan. Dari pembelajaran pada kesempatan kali ini yang berkaitan dengan partikularisme dan eksklusivisme kelompok, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa partikularisme dan eksklusivisme kelompok selalu terjadi atau selalu muncul dalam kelompok sosial. Hal ini dapat mendatangkan dampak positif dan dampak negatif bagi hubungan antar kelompok masyarakat di dalam lingkungan sekitar. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Sampai ketemu lagi minggu depan dalam pembelajaran selanjutnya. Semangat pagi, salam sosiologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.